Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rian Landari. Aku berasal dari kelas 21A. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai fonologi yang diampu oleh Ibu Tria Putri Mustika. Kali ini kita akan membahas bagaimana suatu bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, di materi fonologi kali ini kita akan membahas mengenai fonetik. Fonetik sendiri adalah bagian dalam ilmu linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Ilmu fonetik ini sendiri menyelidiki bunyi dari sudut pandang tuturan atau ujaran. Nah, fonetik sendiri terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yang kedua, fonetik akustis, dan yang ketiga, fonetik auditoris. Nah, yang kita bahas saat ini adalah fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris yang disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris menyangkut produksi atau pembentukan bunyi bahasa oleh alat bicara, bagaimana bunyi bahasa diucapkan atau dibuat, serta bagaimana bunyi bahasa diklasifikasikan berdasarkan artikulasinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan ejaan nama saya, yaitu Ririn Wulandari. Yang pertama itu ada huruf R. R disebut juga konsonan vokal alveolar, termasuk bunyi suara yang dibentuk dengan menempelkan ujung lidah pada gusi, kemudian menghembuskan udara sehingga lidah tersebut secara berulang-ulang menempel dan terlepas dari gusi. Pengucapannya seperti R, contohnya raja, serta, mahar, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah I. Fonem I adalah vokal tertinggi depan tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Contohnya I, seperti ikan, pita, padi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu huruf N. Konsonan N merupakan konsonan nasal dental yang dibentuk dengan menempelkan ujung lidah pada gusi untuk menghambat udara dari paru-paru, kemudian dikeluarkan melalui rongga hidung. Contohnya N, seperti nama, sana, asin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah W. Semivokal W merupakan semivokal bilabial yang dilafalkan dengan mendekatkan kedua bibir tanpa menghalangi udara yang dihembuskan dari paru-paru. Contoh W seperti waktu, awal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah U. Fonem U adalah vokal atas belakang bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar, serta belakang lidah agak meninggi. Contohnya U, seperti upah, bulan, lalu, dan sebagainya. Selanjutnya L, disebut juga konsonan lateral alveolar, termasuk bunyi suara yang terbentuk dengan menempelkan daun lidah pada gusi dan mengeluarkan udara yang melewati samping lidah. Contoh L, seperti lama, malam, kebal, dan sebagainya.
Selanjutnya, A. Fonem A adalah vokal rendah tengah bulat. Vokal ini dibentuk dengan bagian tengah lidah agak merata dan mulut terbuka lebar. Contoh A. Seperti aku, mau, pita, dan sebagainya. Selanjutnya, D. Fonem D termasuk konsonan hambat dental. Dilafalkan dengan menempelkan ujung lidah pada bagian belakang gigi atas untuk menghambat udara dari paru-paru dan kemudian melepaskan udara itu. Ada juga yang menempelkan ujung lidah pada gusi sehingga tercipta bunyi alveolar. Contohnya D, seperti dari, dea, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.